Perkenalkan, nama saya Hairunisa Putri Lestari dengan NIM 2200302057 dari kelas 2A1. Di sini saya akan membacakan 3 buku tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Dimulai dari buku tugas yang pertama yang berjudul Mengidentifikasi Peluang dan Pengembangan Ide-ide dalam Wirausaha. Di sini saya mengambil area fungsi bisnisnya, yaitu tentang makanan. Tipe-tipe ide bisnisnya yang mencangkupi menyelesaikan masalah, memberikan kenyamanan, dan memberikan manfaat kesehatan. Adapun konsep peluang yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni kompetensi, keunggulan, keadaan, dan situasi. Aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi produk yang tahan lama, tren di lingkungan yang sangat strategis, dan mengambil kekuatan ekonomi, yaitu tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. Kemudian ada kekuatan sosial, kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, apa yang dipikirkan orang. Adapun masalah-masalahnya, yang pertama sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan kebijakan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah. Ada pula investasi yang belum layak berkembang di daerah. Kesenjangan suatu produk atau jasa yang meliputi kesenjangan pasokan dan kesenjangan akses. Pengalaman di industri dapat memberikan keuntungan, yaitu produktivitas, pengalaman mengatasi masalah, dan memiliki jejaring yang luas. Faktor kognitif dapat memberi keuntungan, yaitu diantaranya sensitif terhadap peluang, kewaspadaan terhadap suatu masalah. Ada pula jaringan sosial yang dapat mengidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial, diantaranya hubungan yang kuat. Adapun langkah-langkah kreativitas untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat, mencakupi persiapan, wawasan, dan evaluasi. Brainstormingnya adalah menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Aturan sesi brainstormingnya itu freewheeling, yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari pengaturan atau pembatasan. Dianjurkan semakin banyak ide semakin baik. Ide gila atau hal aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus untuk solusi masalah. Ada pula leapfrogging. Yang dianjurkan ini berarti menggunakan satu gagasan sebagai sarana untuk melompat maju dengan cepat ke gagasan lain. Ada pula kaidah-kaidah fokus grupnya, yaitu membantu menghasilkan ide-ide, dan library and internet research-nya yang dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis, yaitu melalui sosial media dan viral dan website. Area fungsi bidangnya itu membangun kafe sendiri dengan tema estetik, dan untuk jenis makanannya mengarah kepada dessert atau makanan penutup. Dilanjutkan ke buku tugas yang kedua yang berjudul Konsep Bisnis. Di sini saya mengambil produk burger. Burger adalah sejenis makanan berupa roti berbentuk bundar yang diiris dua dan di tengahnya diisi dengan patty yang biasanya diambil dari daging. Kemudian sayuran-sayurannya berupa selada, tomat, dan bawang bombay. Sebagai sausnya, burger diberi berbagai saus seperti mayones, saus tomat, serta saus sambal. Di sini saya menjual burger dalam bentuk satuan maupun paketan. Target penggunaan atau klien saya yaitu pemasaran mikro, yakni burger ini masih termasuk dalam bisnis menengah. Target lokasi pemasaran saya berupa distrik atau outlet burger ini terletak di daerah Jakarta. Bisnis burger ini termasuk sebagai bisnis kalangan rumahan maupun sebagai provinsi, yang dimana untuk pemesanan burger melalui online ini bisa dikirim keluar Jakarta. Kesenjangan produk atau jasanya bisa dilalui oleh akses, yakni akses burger ini sangat strategis yang dimana terletak di tengah kota Jakarta, dan kualitas burger ini memiliki kualitas yang baik karena menggunakan bahan-bahan yang premium. Adapun peluang pasarnya, yakni penetrasi pasar atau menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Kemudian adapun tujuan produk atau jasa dan penggunaannya yang berdasarkan survei dan analisanya, yang terdiri dari produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali.
Adapun fitur-fitur utamanya yang dimana yang menjanjikan rasanya yang khas. Manfaat produk atau jasa ini adalah ada pula manfaat keamanannya, yaitu burger ini sangat aman untuk dikonsumsi semua kalangan. Reliabilitas produk atau jasanya, yakni area bisnis utamanya outlet yang strategis sehingga mudah ditemukan. Personal branding tim konsultannya itu pengakuan dari masyarakat. Bisnis kami sudah mendapatkan pengakuan dari masyarakat sekitar soal rasanya yang enak dan variatif beragam. Kualitas timnya antara lain kami menjual burger dengan memilih bahan-bahan yang premium dan memilih lokasi yang strategis sehingga mudah ditemukan, dan bisnis ini bisa dipesan secara online maupun offline dalam bentuk frozen. Dilanjutkan dengan buku tugas yang ketiga dengan judul Analisa Kelayakan Usaha. Di poin 1.1 tingkat diinginkan pasar terhadap produk jasa, di antara lain mengambil keuntungan dari tren lingkungan, mengambil potensi tinggi dengan nilai 1, menyelesaikan masalahnya potensi tinggi dengan nilai 1, mengatasi kesenjangan yang terisi di pasar berpotensi sedang dengan poin 0, ketepatan waktu masuk ke pasar potensi tinggi dengan nilai 1, luasnya gagasan menambah nilai bagi pembeli atau pengguna akhir potensi tinggi dengan nilai 1, sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia potensi tinggi dengan poin 1, sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka berpotensi tinggi dengan poin 1. Adapun poin 1.2 yaitu permintaan produk atau jasa di survei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan berpotensi tinggi dengan poin 1, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanannya berpotensi tinggi dengan nilai 1, dan di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual berpotensi tinggi dengan poin 1. Adapun nilai yang kedua yaitu kelayakan target industri, poin 2.1 daya tarik industri. Jumlah kompetitornya itu berpotensi rendah dengan poin minus 1, tahap siklus hidup industri berpotensi tinggi dengan poin 1, tingkat pertumbuhan industri di bidang ini berpotensi sedang dengan poin 0, pentingnya produk dan jasa atau layanan industri kepada pelanggan berpotensi tinggi dengan poin 1. Margin operasi industri berpotensi sedang dengan poin 0. Adapun nilai 2.2 daya tarik target pasar dan konsumennya adalah mengidentifikasi target pasar dan usaha baru yang diusulkan berpotensi tinggi dengan poin 1, kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya berpotensi sedang dengan poin 0, daya beli pelanggan berpotensi sedang dengan poin 0, kemudian membuat pelanggan sadar akan produk atau layanannya yang baru berpotensi sedang dengan poin 0, dan berpotensi pertumbuhan target pasar berpotensi tinggi poin 1. Adapun nilai yang ketiga yaitu menganalisis kelayakan organisasi. Poin 3.1 kecangkupan atau proses pemahamannya pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri berpotensi tinggi dengan poin 1, pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan berpotensi tinggi dengan poin 1, sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan berpotensi sedang dengan poin 0, sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendirinya berpotensi tinggi dengan poin 1. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usahanya yang baru berpotensi tinggi dengan poin 1. Dan poin 3.2 kecukupan sumber dayanya
meliputi karyawan dengan kompetensi spesifik berpotensi sedang dengan poin 0, perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis yang tidak berlaku pada saat pemula berpotensi sedang dengan poin 0. Adapun poin yang keempat yaitu kelayakan finansial. Poin 4.1 total modal awal yang dibutuhkan antara lain modal ekuisitas berpotensi sedang dengan poin 0, modal utang berpotensi sedang juga dengan poin 0, adapun modal khusus yang berpotensi tinggi dengan poin 1. Poin 4.2 kinerja keuangan bisnis sejenis meliputi karakteristik ekonomi industri berpotensi tinggi dengan poin 1, profitabilitas dan risiko saat ini berpotensi tinggi dengan poin 1, dan nilai perusahaan berpotensi sedang dengan poin 0. Adapun poin 4.3 yaitu daya tarik finansial keseluruhan meliputi hasil keuangan historis berpotensi sedang dengan poin 0, proyeksi pendapatan berpotensi tinggi dengan poin 1, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan berpotensi tinggi dengan poin 1, margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dan pendapatan berpotensi tinggi dengan poin 1, dan daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat berpotensi sedang dengan poin 0. Adapun nilai keseluruhannya di bagian 1 produk ini bernilai 2 yakni berpotensi sangat layak, dan di bagian kedua di isu terkait industri atau pasarnya dapatkan nilai 1 dan juga potensinya layak. Bagian 3 kelayakan organisasinya bernilai 2 yaitu potensinya sangat layak, dan bagian 4-nya itu isu finansial dengan poin 2 yaitu potensi sangat layak. Penilaian keseluruhannya saya mendapatkan penilaian 1,7 yang dimana potensinya itu layak. Terima kasih.